Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, pemirsa yang budiman, pada pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan 4 episode tentang tanda-tanda hati orang-orang yang masih terdapat di dalamnya penyakit hati. Maka pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang 5 penyakit hati lainnya. Yang pertama adalah jangan pernah kita mengukur baju kita dengan baju orang lain. Ini artinya setiap segala sesuatu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda-beda. Berbeda kulit, berbeda jenis bahasa, berbeda kemampuan, berbeda kecerdasan. Semuanya telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Memang sudah menjadi kudrat dan takdir Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam berbagai macam kelebihan dan kekurangan. Segala sesuatu pasti ada kelebihan dan kekurangan, namun yang paling penting adalah kita tidak boleh mengukur baju kita dengan baju orang lain. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita dengan kehendak orang lain, kepada orang lain. Kita tidak boleh memaksakan keinginan kita kepada orang lain. Dan juga kita tidak boleh mengukur kemampuan orang sama dengan kemampuan kita. Walikulli syai'in qadara. Karena segala sesuatu sudah menjadi ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting adalah bagaimana kita harus menghargai, saling menghargai di antar sesama terlepas dari kelebihan dan kekurangan masing-masing. Karena itulah yang sebenarnya ciri atau tanda hati orang yang bersih. Yang kedua adalah jangan selalu memandang orang yang di atas kita yang lebih dari sisi duniawinya. Atau dalam bahasa lain, jangan selalu memandang ke atas dalam urusan duniawi. Kenapa hadirin yang berbahagia? Kalau kita dalam kehidupan kita selalu memandang orang dan melihat orang yang lebih dari sisi duniawi, akan terasa sakit dalam hati kita. Kenapa? Kita berusaha untuk memiliki seperti apa yang mereka miliki. Tapi apa daya tangan tak sampai. Tapi apa daya tak kuasa bagi kita untuk mendapatkannya. Akhirnya menjadikan hati kita kotor. Menjadikan hati kita semakin lama semakin terganggu. Dan ini yang tidak boleh. Sesekali tidak masalah kita melihat ke atas agar memotivasi diri kita. Tapi lihatlah ke bawah. Jika kita masih bisa berkendaraan, ada orang yang tidak bisa berkendaraan, hanya berjalan kaki. Jika ada orang pakai mobil, jika kita pakai mobil, lihat orang ada yang pakai motor. Jika kita pakai motor, masih ada orang yang bersepeda. Jika ada orang yang bersepeda, masih ada juga di antara kita orang yang berjalan kaki. Maka nikmati apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebaliknya, yang terpenting dari orang beriman, yang hatinya bersih adalah selalu melihat orang yang lebih dari pengamalan keagamaannya. Dalam satu hadis dikatakan, orang yang selalu melihat ke atas dari sisi duniawi adalah tanda orang yang nantinya akan mendapatkan kesengsaraan. Yang ketiga, jangan pernah kita berbangga dengan amal ibadah yang pernah kita lakukan. Karena kita tidak tahu hadirin, apakah puasa yang pernah kita lakukan, zakat yang pernah kita berikan, haji yang pernah kita tunaikan, sedekah yang pernah kita lakukan, tilawah kita, ngaji kita, infak kita yang pernah kita lakukan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu. Maka mengingat atau berbangga dengan kebaikan yang pernah kita lakukan, itu adalah
memperlihatkan kekurangan kita sebenarnya, karena sesungguhnya kita tidak tahu apa yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Zikrul hasanat wa huwa la yadri aqbilat amruddat, menyebut-nyebut kebaikan sedangkan ia tidak tahu apakah kebaikan itu diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh bersedih kita, amal yang tadi kita lakukan tapi kita berbangga di hadapan manusia, maka itu akan menjadi habaan mansura, akan sia-sia belaka. Yang keempat, tanda hati masih di dalamnya terdapat penyakit adalah memalingkan wajah kita dari orang lain ketika kita bertemu di jalan. Sungguh ini adalah merupakan termasuk akhlak yang mazmumah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wala tusa'ir khaddaka linnas. Jangan pernah engkau palingkan wajahmu dari orang lain. Bisa jadi kita memang ada masalah dengan orang tersebut, namun jangan pernah kita memalingkan wajah kita dari orang lain. Karena sesungguhnya orang yang kita palingkan wajah darinya akan merasa bersedih dia. Wajar kalau Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wala tusa'ir khaddaka linnas. Jangan pernah engkau palingkan wajahmu dari orang-orang yang bertemu dengan engkau. Bahkan malah sebaliknya, jika kita termasuk orang yang hatinya bersih, bila kita bertemu dengan orang lain dengan senyuman, itu sudah memberikan kebahagiaan kepada saudara-saudara kita. Yang kelima adalah jangan pernah berputus asa dengan keadaan. Hadirin yang berbahagia, ini termasuk penyakit hati yang menggerogoti jiwa manusia. Apalagi mungkin keadaan ekonomi lemah, bahkan mungkin carut marut, apalagi mungkin kesempatan kita untuk berkarya, bekerja, untuk mencari pekerjaan sangat terbatas, bahkan mungkin kita sudah melakukan berbagai macam hal, tapi tetap mungkin kita belum ditakdirkan untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mendapatkan sesuatu sehingga menjadikan kita berputus asa. Jangan pernah berputus asa, karena hal yang demikian nantinya akan menjadikan kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wala tayasu min rauhillah. Jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih punya Allah. Jika semua menutup dari kita, ingat, Allah tidak pernah menutup untuk hamba-hambanya. Yabsutur rizqa liman yasha. Allah membentangkan, Allah membukakan, dan bahkan rizki manusia sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat, sehingga nanti ketika kita mengarungi kehidupan kita dalam kehidupan ini, terutama nanti di bulan Ramadan, hati kita memang sudah bersih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.